Shalom saudara, salam damai sejahtera dalam kasih Kristus bagi kita semua. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam video ini saya secara pribadi tidak bermaksud untuk mencibir. Saya juga tidak bermaksud untuk menyudutkan, apalagi mengumbar ujaran kebencian. Karena dasar kekristenan itu adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-8 dituliskan demikian. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam video ini kita akan membahas pernyataan dari seorang mu'alaf, yaitu dalam kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Mari sebelumnya kita simak videonya berikut ini. Banyak sekali orang bilang sampai sekarang ini juga masih ada yang bilang, lu yang nggak paham Alkitab Dre, lu begini. Sampai ada akhirnya saya sebutin satu kalimat, tolong baca berulang-ulang kali di Alkitab Perjanjian Lama, Bilangan 23 ayat 19 itu juga mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia. Nggak percaya? Buka. Itu juga diisi di Alkitab. Sekali lagi, saya bukan menghina Alkitab, tapi saya menemukan semuanya itu ada di Alkitab. Dan pertanyaan saya, kenapa umat Kristiani tidak menjalankan Alkitab dan tidak memahami Alkitab? Saya orang yang nggak baik kok juga dulunya, cuman saya menghayati banget Alkitab. Jadi jangan berpikir saya itu belajar dari Al-Quran, enggak. Saya baca Arab aja belum bisa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan video ini, beliau dengan jelas mengatakan bahwa Allah itu bukan manusia. Dan beliau melanjutkan yang menjadi pertanyaan beliau, kenapa umat Kristiani tidak menjalankan Alkitab dan tidak memahami Alkitab. Nah saudara, saya mencoba untuk memahami perkataan beliau dalam meneliti Alkitab di dalam Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Namun saudara, sebelumnya semua orang pasti tahu bahwa dalam iman kekristenan itu mengakui Allah turun ke dalam dunia menjadi manusia. Dan yang kita kenal dengan inkarnasi. Dalam Yohanes 1 ayat yang pertama, di situ dituliskan demikian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, saudara, saya mencoba untuk memahami pernyataan seorang mu'alaf ini yang berkata bahwa Allah itu bukan manusia. Di dalam kitab Bilangan 23 ayat yang ke-19. Saya mencoba memahami bahwa apa yang terkait yang sudah saya jelaskan tentang Yesus yang adalah manusia dan juga adalah Tuhan, yaitu inkarnasi dalam Yohanes 1 ayat yang pertama. Nah, singkatnya saudara, seorang mu'alaf ini ingin menyatakan bahwa dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 itu menyatakan Allah itu bukan manusia. Kita dapat menyimpulkan, atau saya pribadi dapat menyimpulkan, bahwa seorang mu'alaf ini ingin menyatakan bahwa Allah itu bukan Yesus. Yesus yang adalah manusia. Namun saudara, benarkah pernyataan dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 itu menunjukkan bahwa Allah itu bukan manusia?
atau pernyataan yang lain. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk memperhatikan kitab Bilangan pasal yang ke-23 ayat yang ke-19. Dari pernyataan yang disampaikan oleh seorang mu'alaf, saya menemukan ada pengurangan dan penambahan di dalam Alkitab pasal 23 ayat yang ke-19. Tadi seorang mu'alaf itu berkata bahwa Allah itu bukan manusia. Dan di dalam Alkitab dituliskan Allah bukanlah manusia. Kata itu di sini tidak ada. Dan bukanlah, ada kata lah, di mana ini mempunyai makna yang berbeda dengan pernyataan seorang mu'alaf tadi. Mari kita perhatikan saudara, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Nah saudara, untuk memahami bagian ini kita harus lihat konteksnya. Kita dapat memperhatikan bahwa Alkitab itu tidak berdiri sendiri dan pasti semuanya keterkaitan. Kalau kita memperhatikan secara keseluruhan, Bilangan 23 itu berbicara tentang Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk Israel. Dan akhirnya Bileam menyampaikan pesan Tuhan yang ada di dalam Bilangan 23 ayat yang ke-18. Lalu diucapkanlah sanjaknya, katanya, bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu, mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, memahami bagian ini jelas. Bukan menunjukkan bahwa Allah itu bukan manusia. Tetapi di sini ini menunjukkan, ingin menjelaskan kepada Balak, yaitu bahwa ini loh, Allah itu bukan seperti manusia. Manusia itu bisa berdusta, manusia itu bisa ingkar janji, dan lain sebagainya. Nah, saya mengajak kita untuk memperhatikan ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia. Ini menunjukkan bahwa Allah itu bukan seperti manusia. Bukan, Allah itu bukan manusia, bukan seperti itu ya. Itu adalah suatu hal yang berbeda. Nah, mari kita belajar untuk lebih jeli memahami Alkitab, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga pemikiran kita tidak tersesat. Dan kita boleh memahami Alkitab secara utuh dan kita menemukan apa yang tersirat di dalamnya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita menafsirkan Bilangan 23 ayat 19 dengan kejadian yang telah terjadi oleh Raja Balak, pastinya Allah sedang berpesan kepada Raja Balak dengan maksud Allah itu tidak seperti manusia yang suka berdusta, dan juga Allah tidak seperti manusia yang suka berganti pikiran. Allah mengambil contoh manusia karena sifat manusia yang suka berdusta dan suka tidak menepati janji. Nah, saudara dapat memahami juga kenapa Allah berkata seperti itu kepada Raja Balak, karena Allah sudah berjanji bahwa Allah akan selalu memberkati bangsa Israel, dan juga Allah berjanji untuk menjadikan bangsa Israel sebagai bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Dengan demikian jelas bahwa ini bukan menunjukkan bahwa Allah itu bukan manusia, tetapi Allah tidak seperti manusia. Berbeda ya saudara, mari kita pahami dengan jelas supaya kita menemukan makna yang tersirat dengan baik dan kita lebih beriman kepada Tuhan dan lebih mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.